Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum kita memasuki kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan kata yang akan disampaikan oleh Ibu Eko Rini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam Muhammadiyah with You untuk yang kesekian kalinya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Porwati dan Mbak Ratna yang selalu memfasilitasi pertemuan ini, juga Mas Abdul dan Mas Irwan yang selalu bergantian sebagai moderator. Untuk malam ini selamat bergabung Bu Islamiatur, matur nuwun atas waktu yang disediakan untuk pertemuan kita malam hari ini. Mungkin saat ini masih 14 Bu yang hadir, tapi biasanya bertambah karena sekarang isaknya ini cukup malam. Jadi biasanya terus bertambah semakin banyak, biasanya sekitar 30 sampai 50-an. Peserta kita ini semula memang hanya DIY Bu, tapi sudah bertambah di berbagai daerah. Jadi daerah-daerah lain juga mulai ikut karena mulai mendirikan shelter juga, atau bahkan bukan shelter tapi mungkin suatu isolasi yang dikoordinir oleh pimpinan daerah atau Aisyah seperti itu, Muhammadiyah atau Aisyah di daerahnya. Bahkan di luar Muhammadiyah pun beberapa kali juga ada yang mengikuti pertemuan ini. Kemudian kita juga sudah melakukan hari Senin dan hari Kamis itu topiknya psikologi, hari Selasa dan hari Jumat agama, kemudian Rabu dan Sabtu itu kesehatan. Jadi bervariasi topik kita setiap malam. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan karena banyak audiens kita itu berbeda sekali sehingga berbeda-beda. Jadi mungkin nanti bahasanya ada yang bahasa awam dan bukan bahasa akademik kayak gitu. Karena macam-macam sekali peserta kita ini. Jadi mungkin itu, mudah-mudahan kegiatan kita ini selalu bermanfaat dan mudah-mudahan menambah semangat bagi teman-teman yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun kita yang sehat itu semakin sehat dan menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Eko Rini atas sambutan dan kata-katanya yang membuka kita kembali bagaimana kajian Muhammadiyah with You berawal dan lalu dikawal oleh Pak Purwati dan kawan-kawan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita masuki ruang kajian. Tema kita malam hari ini, sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19, yang akan disampaikan oleh Ibu Islamiatur Rahmah MSI. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Mas Abdul Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka untuk melakukan kajian seperti biasanya, kajian Muhammadiyah with You. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus MCC CDIY, kepada Pak Purwati, Bu Eko Rini, Bu Nita, kemudian Mas Abdul yang memberi kesempatan dan yang lainnya yang memberi kesempatan saya pribadi
di malam hari ini untuk bergabung bersama Bapak Ibu sekalian untuk diskusi, berbicara, tukar pengalaman lah misalnya ya dalam hal ini untuk mengkaji tentang saya mengambil tema tentang sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, kenapa kok saya ambil tema sabar di sini? Karena kayaknya kita sudah lama ya, sudah berbulan-bulan, tapi pandemi ini juga belum berakhir-akhir juga, dan bahkan banyak info, ada temuan baru, ada COVID baru lagi, dan itu kadang-kadang kalau orang itu tidak sabar gitu ya, atau melihat ini dengan ikhlas, itu akan mengalami stres gitu ya. Nah, tapi kita sebagai orang Muhammadiyah, orang Aisyah Muhammadiyah pasti tidak akan mengalami itu. Pada awal-awal dulu, mungkin 3 bulan, 4 bulan di awal gitu ya, saya sendiri dan juga menyaksikan beberapa misalnya tetangga atau orang-orang yang kita baca di ini juga ya, di mass media ataupun sosial media, banyak yang mengalami kepanikan gitu ya, stres dan yang lainnya. Ada yang sampai misalnya dari sisi ekonomi gitu ya, dari sisi ekonomi ada yang kehilangan pekerjaan. Nah, dari sisi kejiwaan psikologi, makanya penting ya tadi materi-materi di kelompok-kelompokan itu mengalami depresi. Ada tetangga saya yang hampir karena dulunya dia driver Grab gitu ya, itu sampai akan bunuh diri itu. Karena dia tidak punya pegangan, bukan seperti kita ya, kita kembalikan kepada Allah. Segala sesuatu itu kan kita alhamdulillah punya pegangan. Jadi adanya pandemi ini adalah merupakan ujian, cobaan bagi kita semua, dan ujian itu ketika kita bisa melaluinya berarti kita telah lulus ujian gitu. Dan ini pun kita belum bisa memastikan ya sampai kapan ini ujian ini akan berhenti. Bisa 1-2 tahun ke depan. Nah, semoga aja bisa lebih cepat. Dan vaksinasi itu ketika kita sudah vaksin ya nanti ya, tetap kita harus menjaga 3M gitu ya, karena pandemi itu juga belum bisa dipastikan kalau COVID ini juga belum bisa dipastikan kalau sudah divaksin pun masih bisa aja terkena gitu. Nah, inilah. Jadi kita perlu menghadapi ini dengan kesabaran. Kalau tidak dengan kesabaran mungkin akan menemukan titik jenuh dan juga tadi stres, dan bisa menghadapi semuanya itu dengan tidak normal atau dengan putus asa. Misalnya sudah tidak kuat dengan BDR ya, orang tua tidak kuat dengan mendampingi anak-anaknya belajar misalnya. Sampai sekarang pun juga belum melakukan pembelajaran offline misalnya. Kemudian orang tua juga belum melakukan, masih banyak yang harus di-EVA. Bahkan ketika memberlakukan sudah harus jam kantor, ternyata kok ada kasus-kasus baru, akhirnya di PSBB-kan lagi gitu ya, dan dibatasi mungkin ke kantor hanya 2 hari dalam 1 minggu. Dan ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu ini, tidak sabar dalam menghadapi masalah ini, mungkin kita tidak bisa bertahan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kita di sini semuanya bisa bertahan sampai di sini. Nah, ini berarti kita sudah memasuki pintu sabar itu tadi. Ya, Ora, kalau saya coba perbesar ya. Ya. Sebelum ini ya, pandemi ini ya, sebenarnya sabar sendiri itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak zaman dahulu. Bahkan sejak Rasulullah dulu ya, itu ya sudah diperintahkan. Dalam surat di sini Ali Imran ayat 200 ya, orang beriman harus bersabar dan senantiasa bersiap siaga. Nah, ini bersiap siaga dalam hal apa? Dalam hal apa saja ini? Tidak hanya dalam pandemi, dalam misalnya bencana pun kita harus, bencana apapun ya, pandemi ini kan bencana ya. Dan bahkan pada saat ini bencana waktu pandemi pun juga macam-macam ya. Ada bencana Gunung Merapi, ada bencana gempa, ada bencana kemarin yang pesawat jatuh. Semuanya kita setiap saat pun ya kita tetap harus siap siaga tadi, dan harus sabar ketika menghadapi itu semua. Demikian itu bagi orang yang beriman, bukan kemubahan. Ini kesabaran itu bukan mubah, tapi justru merupakan keniscayaan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini. Hai orang-orang yang beriman,
bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negeri. Nah, ini saat itu waktu itu mau perang kalau ini. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, di sini. Jadi orang-orang yang sabar itu tentu saja orang yang bertakwa. Kalau orang yang tidak bertakwa, nah mungkin bisa dihitung dengan jari ya dia akan sabar. Tapi kalau orang yang bertakwa itu sudah pasti dipastikan dia adalah orang yang sabar. Karena kenapa kok bisa dipastikan? Karena segala sesuatu yang dihadapi, misalnya ada musibah, ada bencana, ada apa, dia pasti akan mengembalikannya kepada Allah seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian sabar. Oh iya, misalnya sabar dalam kondisi seperti ini. Misalnya ada sanak keluarga yang harus meninggal gitu ya dalam kondisi pandemi seperti ini ya, kita harus ikhlaskan itu. Tidak bisa kemudian kita tidak protes kepada Allah, kenapa kok saya yang menjadi korban, keluarga saya, kenapa kok keluarga saya. Tidak bisa kita seperti itu, tapi itu semua sudah ditentukan oleh Allah, dan itu justru sebuah ujian atau ujian kita ya, agar kita bisa nggak melampaui itu dengan kesabaran. Nah, kalau kita bisa melampauinya, permasalahan ujian-ujian itu dengan kesabaran, berarti kita sudah lolos dari ujian itu. Jadi di sini pentingnya kesabaran itu adalah kunci dari segala macam permasalahan ya. Ketika kita menghadapi apapun masalah itu harus sabar. Akan menghadapi perang itu tidak hanya perang permusuhan, itu perang hawa nafsu gitu ya. Perang dalam menghadapi bencana juga ya. Ini juga perang dalam menghadapi bencana, ini juga menghadapi perang juga, perang isu juga loh. Ada juga yang mengatakan bahwa vaksinasi itu ya, kemarin itu kan banyak ya info-info bahwa vaksin itu akan melumpuhkan orang, atau juga datangnya justru dari Zionis, atau juga datangnya dari Barat atau apa. Nah itu jadi kadang-kadang kabar-kabar burung itu yang kalau kita tidak cross check itu hoax atau tidak, kalau kita telan mentah-mentah, nah itu kita namanya tidak bisa memfilter berita itu. Nah di sini kan perang juga yang namanya perang isu. Dalam sosial media itu juga ada perang di sini, perang isu. Bagaimana kita kuat-kuat dan kita dalam menegakkan kebenaran ini. Menerima berita itu harus dengan bijak juga. Bagaimana kita menelaah, membaca berita, kemudian mengaplikasikan, share berita juga harus bijak. Nah, harus sabar ketika kita belum dapat jatah misalnya ya, sabar belum dapat jatah di vaksin misalnya. Sabar juga bagi yang mendapatkan musibah, misalnya yang mendapatkan ibu bapak yang saat ini harus menerima COVID gitu ya, maksudnya harus penyintas COVID gitu ya, dan sampai detik ini masih mengalami positif gitu ya, misalnya. Itu harus sabar juga ketika mengalami itu, karena dengan ini kita ambil hikmahnya di balik itu. Mungkin dengan saya diberi penyakit COVID ini, saya diminta oleh Allah untuk lebih dekat taqarrub ila Allah, lebih banyak mengkaji ayat-ayat Al-Quran misalnya, kemudian banyak membaca buku atau menulis atau yang lainnya. Karena ujian juga, saya tidak boleh misalnya keluarganya, dalam satu keluarga itu yang terkena hanya satu gitu, misalnya saya sendiri misalnya, yang lainnya tidak. Satu keluarga ada 4 orang, sedangkan anak 2 atau satu anak 3, satu suami atau bapak ibunya yang lainnya juga tidak terkena. Nah, jarak jauh dengan keluarga ini juga membutuhkan sebuah kesabaran. Ketika kita bisa melampaui ujian harus social distancing ini dengan baik ya, dengan menahan diri, tidak kemudian yang penting kan aku OTG itu kan nggak masalah ya, jadi saya bisa ketemu. Nah, itu namanya kita melanggar protokol kesehatan itu sendiri ya. Kita mendolimi orang lain, bahkan mendolimi keluarganya ketika kita melanggar itu. Tapi bagaimana kita bisa menahan diri dengan sabar ini? Nah, ketika kita menahan diri dengan kesabaran ini, insya Allah dengan waktu misalnya berpositif thinking ya, dengan berbagai macam yang harus kita jalani, akan cepat selesai pengobatan. Nah, misalnya harusnya bisa 1 bulan, tapi karena kita sangat patuh ya gitu dengan protokol kesehatan dan anjuran dokter, dengan patuhan minum obat, kepatuhan olahraga, kepatuhan pola makan yang baik, ya insya Allah dengan kesabaran itu kita bisa terentaskan dengan baik juga. Tidak sampai 1, 2, 3 bulan, bahkan mungkin cuma 2 minggu, 14 hari bisa selesai. Nah, itu bagi orang-orang yang sabar insya Allah
akan ada hikmahnya di balik itu. Oh ternyata begini toh hikmahnya, saya jadi memaknai hidup seperti ini. Pasti ada hikmahnya. Ya, kemudian di sini ya, sabar dan menguatkan kesabaran itu adalah ibadah karena itu adalah perintah Allah. Sabar di sini tentunya sabar dalam mengendalikan nafsu dan secara terus-menerus berusaha semaksimal mungkin serta senantiasa berpasrah diri. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kewaspadaan yang senantiasa bersiap siaga setiap saat untuk mengantisipasi sewaktu-waktu musuh bahaya musibah akan menyerang. Nah, ini di sini. Nah, di sini saya tampilkan satu gambar ya bahwa sabar salah satu ujian terberat dalam masa pandemi. Nah, ini betul Pak. Dalam masa pandemi ini tuh sabar itu adalah ujian terberat. Wah, kamu tuh gampang Mbak Is misalnya bilang sabar-sabar, kami ini loh yang mengalami, keluarga kami itu terpecah-pecah loh Mbak Is. Misalnya seperti itu. Saya harus di rumah, istri saya harus di rumah sakit, belum ibu saya harus di isolasi di UMJ atau di Unisa. Nah, ada yang satu keluarga sampai pecah-pecah seperti itu ya. Nah, di sini ini ujian kita gitu ya, ujian kita untuk melakukan kesabaran ini. Nah, ketika kita bisa melampaui kesabaran ini, nah insya Allah lah nanti ketika sudah ya walaupun dalam masa ujian ini misalnya ada yang selamat ataupun yang tidak, kita tidak boleh langsung kemudian misalnya yang tidak selamat kemudian kita protes, kenapa Allah mengambil nyawa keluargaku secepat ini? Kita tidak bisa memprotes Allah seperti itu, karena itu sudah ditentukan oleh Allah dan itu mungkin menjadi jalan yang terbaik yang dikehendaki oleh Allah. Ternyata dia lebih dicintai oleh Allah saat ini. Misalnya seperti doa kita tuh selalu positive thinking kepada Allah. Nah, kalau kita sudah selalu positive thinking, insya Allah dalam melangkah dan hidupnya pun juga akan positif gitu ya. Tidak kemudian kalau kita sudah negative thinking ya nanti kesembuhan untuk diri sendiri akan lama gitu ya, semakin terpuruk dirinya gitu. Tapi kalau kita positive thinking, nah jiwa positif ini yang kalau dalam ilmu psikologi ya itu kan mungkin ada coping individu ya, coping spiritual gitu ya. Jadi kita punya pertahanan diri yang sangat kuat. Nah, kita sudah kuat gitu ya. Insya Allah nanti secara perlahan-lahan pun juga akan kuat. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah mengalami misalnya ya mengalami ini, itu bisa menjadi apa ya namanya duta bagi teman-teman yang lainnya nanti akan bercerita, mungkin bisa menuliskan satu dua seperti ini ada ya Kader Muhammadiyah, ada Mas Adil Pahlavi ya dia menuliskan buku ya bagus ya dia buku tentang penyintas COVID gitu. Nah itu perlu kita baca gitu. Dan kalau kita sudah baca, kita mengalami sendiri menceritakan misalnya ya bagi ibu bapak yang mengalami ini bisa diceritakan gitu ya. Dituliskan. Kalau zaman dulu kan misalnya seperti saya kalau dulu kan ada buku diare itu ya. Buku diare kalau sekarang kan semuanya seperti ditulis di Facebook gitu ya atau di Instagram atau di apa. Ya boleh seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum terbiasa dengan itu ya boleh juga dituliskan di buku kayak semacam buku diare. Dulu saya kalau pulang sekolah ya, saya kan kuliah di Ma'alimat, sekolah di Ma'alimat, kuliahnya di IAIN, pulang sekolah langsung tulis di diare gitu misalnya. Atau apa, nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang sedikit-sedikit kan orang nulis di Instagram, di Facebook, ya itu silakan mungkin kalau misalnya itu baik gitu ya. Ada pesan moral bagi teman-teman yang lain, boleh juga silakan misalnya kenapa kok saya seperti ini, pengalaman saya seperti ini, saya mendapatkan ilmu banyak ketika saya berada di pesantren COVID dengan dibekali bermacam-macam ilmu, kayak ilmu kesabaran, ilmu apa menghadapi pandemi ataupun yang lainnya, kenal dengan berbagai macam orang. Itu dituliskan dalam story misalnya ya di baik Instagram, Facebook ataupun ibu punya bapak ibu punya apa namanya Wattpad gitu ya, itu juga boleh misalnya ya. Itu adalah satu cara kita untuk mengurangi kejenuhan gitu ya dengan cara kita menulis ya. Menulis itu. Ya pengalaman pribadi aja, saya pengalaman pisah dengan keluarga selama 3 bulan misalnya ya, ternyata seperti ini. Pisahnya itu kan bukan seperti biasanya, misalnya kalau pisah seperti biasanya pergi ditinggal untuk bekerja, memberikan pelatihan atau ada penelitian di tempat lain. Tapi ini kan pisahnya pisah kita pengobatan gitu ya. Nah itu perlu juga bagaimana menyampaikan kondisi saya seperti ini kepada anak. Nah dituliskan kepada orang lain yang akan membaca itu akan menjadi hikmah bagi yang lainnya, pelajaran. Wah hebat ya, gitu ya. Nah itu juga boleh seperti itu. Jadi untuk mengurangi beban gitu ya. Kalau kita menulis itu kan kadang untuk mengurangi beban yang ada di pikiran kita. Gitu karena kalau sabar itu kan dengan cara seperti itu. Jadi bagaimana kita mengolah kesabaran tuh ya dengan cara kita menghargai atau
istilahnya itu berdamai dengan diri kita. Ketika kita belum berdamai dengan diri kita, ya berdamai itu ya kita awalnya mungkin ya Bapak Ibu sekalian yang mengalami COVID ya itu masih berontak gitu. Saya nggak mau, saya nggak terima gitu ya misalnya ya. Kenapa kok saya yang kena gitu ya misalnya. Atau kenapa kok keluarga saya yang diambil oleh Allah. Itu namanya kan kita belum berdamai dengan diri sendiri. Nah itu bagaimana cara kita untuk berdamai dengan diri kita. Cara kita berdamai ya, oh ya ternyata memang harus seperti ini yang aku jalani. Jalan hidupku tuh seperti ini. Saya harus mengalami ini. Dengan saya mengalami ini, saya bisa bercerita kepada yang lainnya dan saya bisa mengambil hikmahnya. Nah, di kemudian hari bisa untuk ya ketika kita mengamalkan ilmu, apa yang kita alami itu kan kita tuliskan atau kita amalkan kepada orang lain kan kita mengamalkan ilmu. Ketika kita mengamalkan ilmu itu adalah amal jariah, sedekah jariah juga. Pengalaman saya saat mengalami COVID gitu ya selama 3 bulan misalnya atau selama 1 bulan Anda tuliskan misalnya dalam sebuah cerita, kemudian dibaca orang lain dan orang lain mendapatkan ilmu itu, Anda sudah melakukan sedekah jariah di situ. Kalian sudah melakukan sedekah jariah yaitu membagi ilmu tentang bagaimana kesabaran dalam menghadapi COVID. Nah di sini ini penting sekali di situ. Ya selanjutnya, nah ini di sini juga disampaikan juga dalam Al-Baqarah 155 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa nafsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyirish sabirin. Nah, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ujian itu tidak hanya COVID ini, bahkan sebelum COVID pasti Ibu Bapak mengalami ujian. Dulu waktu kita gempa Jogja ya. Itu semuanya hampir masyarakat Jogja mengalami ujian itu. Bahkan saya sendiri sampai ngungsi itu saat itu. Nah, itu juga ujian. Nah, rumahnya yang sudah dibangun sampai lantai 3 misalnya itu harus hancur misalnya. Ini juga banyak teman-teman kita yang di Ajene gitu ya, kehilangan rumah, kehilangan sanak saudara, bahkan ada yang belum ditemukan misalnya, ataupun yang kehilangan pesawat anak keluarga yang pesawatnya jatuh, bahkan yang belum ditemukan sampai hanya bisa tabur bunga aja ya di laut. Ini kan berarti cobaan, kehilangan nyawa gitu ya, kehilangan nyawa keluarganya. Bahkan kadang seluruh keluarga 5 orang ya meninggal semua dan belum diketemukan misalnya. Nah, atau misalnya kekurangan, jadi cobaan itu banyak, tidak hanya cobaan masa COVID, tidak hanya cobaan bencana, tapi cobaan kekurangan harta misalnya, yang tadinya usahanya jaya misalnya ya, menjadi miliarder juragan tahu atau juragan toge, tiba-tiba kok beli mahal misalnya. Nah, akhirnya jatuh. Atau masa hujan ini ya, masa hujan ini banyak petani yang mengalami paceklik juga, karena apa, banyak sayuran di daerah pegunungan itu kan sayurannya pada busuk, jadi tidak bisa dijual gitu. Bahkan kemarin ada berita yang bagi-bagi ini telurnya itu sampai dibuang-buang gitu aja karena harganya tidak cocok gitu ya. Nah, dulu saya juga pernah penelitian di namanya Benges ya, di daerah Lamongan. Itu singkong itu aja sampai dibuang-buang gitu ya, tidak dimanfaatkan karena apa, harganya tidak cocok gitu ya, tidak. Nah, ini namanya kekurangan harta atau kerugian saat itu. Nah, ketika kita mengalami ujian ini, bagaimana sikap kita? Kalau sikap kita kemudian kita ingkar, kita lalai, kemudian ngapain sholat? Gitu. Ngapain aku ingat Allah? Ngapain aku selalu zikir pada Allah? Toh nyatanya Allah tidak menolong saya. Itu namanya orang yang tidak bisa sabar dan tidak tahu yang namanya ujian itu untuk menguji kesabaran kita. Nah, orang tidak takar Allah. Orang kemudian kadang ada yang protes seperti ini. Kita yang rajin sholat aja rezekinya kok segini-gini aja. Mereka yang tidak sholat kenapa kok lebih kaya? Nah itu kan orang yang bisa membanding-bandingkan tapi dia tidak bisa memaknai hikmah di balik itu, gitu ya. Jadi kita bagaimana kita menghadapi ujian cobaan ini dengan kita tidak bisa kasat mata 1-2 tahun terlihat hasilnya, tapi bisa jadi hasilnya itu nanti setelah anak cucu kita gitu ya. Misalnya anak cucu kita baru menuai hasilnya. Gitu. Kalau sekarang misalnya ya, kalau kita sudah bersabar, misalnya orang tuanya tidak mampu sampai dia bisa menyekolahkan anaknya dengan cara ya harus pinjam sana sini. Ada orang tua yang seperti itu, pinjam sana sini, akhirnya anaknya bisa selesai semua, berhasil semua. Nah, anaknya justru yang bisa membahagiakan orang tua. Nah, ini kesabaran.
makan ala kadarnya. Nah, ini kan kesabaran, tidak harus berlebih-lebihan. Nah, itu contohnya ya orang yang diuji dalam kekurangan harta. Kemudian, nah, bahwa ujian-ujian tadi, musibah, kelaparan, bencana, kemudian masa pandemi ini, itu nanti akan ada berita gembira pasca kita sudah melampaui ini. Nah, ini sudah disampaikan dalam Al-Baqarah tadi. Bahwa nanti akan ada berita gembira bahwa orang-orang bisa melampaui ujian ini, nah, akan ada balasannya. Nah, balasannya apa ya Allah yang tahu. Tergantung hambanya dalam mengolah kesabaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan ada 5 tips menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, ini yang pertama, Bu Islam, nuwun sewu menawi napa diklik slideshow mbok pilih langkung jembar nganten. Tadi sudah saya slideshow kok belum terlihat. Oh ya, sudah terlihat ya? Matur nuwun Ibu. Nah, ini ada 5 tips menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Satu, yang pertama adalah selalu percaya kepada Allah. Nah, ini sudah kita sampaikan dari tadi ya. Bahwa ketika kita menghadapi pandemi ini, kita percaya kepada Allah, positive thinking gitu ya. Tidak negatif thinking, tapi kita positive thinking. Bahwa setiap muslim selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh memberikan kesulitan di atas kemampuan umatnya. Jadi dalam kondisi seperti ini, kepercayaan kepada Allah akan selalu membimbing umatnya. Nah, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 52, katakan jika tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang Allah putuskan untuk kita. Nah, pandemi yang sedang dialami ini tidaklah lepas dari kehendak Allah, karena itu kita percaya bahwa Allah itu akan mendatangkan hikmah di balik ini. Jadi di sini tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa kita harus positive thinking tadi. Bahwa kita percaya bahwa kepada Allah gitu ya, bahwa adanya pandemi ini adalah merupakan ujian, cobaan yang harus kita alami, dan itu pasti akan ada hikmahnya di situ. Dan Allah menguji ini, misalnya ya ibu bapak sampai ada yang di rumah sakit, misalnya sampai 1 bulan atau 2 bulan itu kok belum sembuh, belum negatif gitu ya. Oh, berarti Allah menguji ini kepadaku karena saya mampu menghadapi ini gitu ya. Nah, kalau kita positive thinking itu dengan kemudian kita mematuhi segala macam yang harus kita lakukan ya, misalnya meminum obat dengan patuh, memakan makanan yang sehat dengan patuh. Insya Allah dengan seperti itu kita akan sembuh gitu ya, dengan positive thinking gitu. Kemudian kalau ini bagi yang penyintas pandemi. Tapi bagi yang tidak penyintas gimana? Yaitu positive thinking bahwa kondisi pandemi ini misalnya saya jadi merugi, bisnis saya rugi seperti saya gitu ya. Itu kan jualan online. Itu pun semuanya mati ya. Ada 2 kios kami ya, kita mati semua, tidak hidup. Ya nggak apa-apa, positive thinking pasti ada hikmahnya di balik itu. Tidak kemudian kita ngeloko, kemudian tidak bergayut yang lainnya, itu tidak. Bagaimana kita bisa memutar otak, bagaimana kita bisa menggali rezeki Allah yang lain. Nah, pasti akan datang rezeki min haitsul la yahtasib yang lain. Dan itu kita positive thinking. Dengan positive thinking, insya Allah rezeki itu pun juga akan ada, walau kita tidak tahu, tidak disangka-sangka itu nanti datangnya dari mana. Itu yang masalah pendidikan misalnya. Orang tua yang kemudian ini namanya yang didik jadi orang tua bukan gurunya gitu ya. Ya ada positive thinkingnya. Oh iya, berarti di sini adanya pandemi ini untuk mendekatkan antara orang tua dengan anak. Coba kalau kita tidak adanya pandemi, mungkin kita akan pasrah bongkoan gitu ya. Pasrah bongkoan kepada guru, tidak memberikan pembelajaran. Nah, di sini upaya untuk menjalin kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Jadi orang tua bisa membimbing anaknya, guru pun juga diharapkan ada komunikasi dengan orang tua. Nah, ini. Kemudian bagaimana dengan misalnya WFH gitu ya. Ya, kita mencoba memaksimalkan mungkin bekerja di rumah dengan mengoptimalkan waktu gitu ya. Jadi bagi yang tidak mengalami penyintas COVID, kita juga harus positive thinking. Bagi yang mengalami, itu kita juga harus positive thinking. Kemudian ketika misalnya rezeki yang tidak seperti biasanya, kita rezeki itu kalau kita makna ya sedikit atau banyak itu pasti kita semuanya ya, kalau bahasa Jawanya itu bisa ngecaki, banyak atau sedikit itu kita bisa mengecaki atau ngecaki bahasa Indonesia ya.
bisa mengepaskan lah ya, misalnya kalau kita misalnya stres ya, dulu penghasilannya sampai berapa juta, kemudian ketika harus seperti ini kok cuman seperempatnya atau bahkan seberapanya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengatur pola hidup yang sesuai dengan kondisi seperti ini. Dan saya yakin di budaya Jawa misalnya ya, budaya apalagi budaya orang Indonesia gitu ya, itu bisa sesuai dengan menghadapi sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi tidak kemudian ketika penghasilannya berkurang harus pengeluarannya itu juga disamakan dengan waktu penghasilannya saat sebelum pandemi. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Oh, dulu sebelum pandemi makanya misalnya yang mahal-mahal. Tapi kalau sekarang ya kita harus masak sendiri. Atau kemarin saya pernah nulis juga bagaimana kita menciptakan di rumah itu ini apa namanya, kayak kebun organik sendiri gitu. Jadi kita nanam-nanam tanaman segala macam. Nah, dengan kita menanam-nanam itu kan mengurangi pengeluaran. Paling tinggal beli lauknya saja. Nah, ini kan sudah mengurangi pengeluaran, dan ketika kita bisa harus menghemat pengeluaran dengan cara seperti ini kita bisa melakukan. Gitu. Nah, bagi ibu bapak yang tidak mengalami penyintas, bagaimana kita harus mensikap kondisi ini. Ya, kemudian, nah ini sabar dan ikhlas menerima keadaan. Nah, di sini sebagai manusia biasa, terkadang memang sulit untuk menerima dan ikhlas saat Allah menguji dengan keadaan yang sulit seperti saat ini. Gitu ya. Namun, berperilaku sabar dan ikhlas adalah dua hal yang bijaksana untuk dilakukan seorang Muslim. Nah, disinilah akan tampak kadar keimanan seorang Muslim, seperti dalam surat Al-Baqarah 177 ya. Nah, ini ayatnya panjang, tapi intinya itu sebenarnya di bagian bawah ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa ati mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakina wa ibnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ati zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika allazi sadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, dan orang-orang yang sabar, ini saya ambilkan yang intinya tentang sabar ya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itu adalah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini gayung bersambut dengan ayat yang sebelumnya ya. Nah, kita bagaimana kita bisa sabar dan bersyukur di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kenapa kok kita bersyukur loh? Kita kok musibah kok bersyukur Bu misalnya, musibah kok bersyukur Mbak misalnya. Ya kita bersyukur kita diberi ujian seperti ini agar kita dekat. Mungkin kalau tidak ada musibah seperti ini kita kadang-kadang ya tidak memaknai sholatnya, tidak khusyuk misalnya gitu ya. Kemudian tidak memaknai kurang ngajinya misalnya atau yang lainnya gitu ya. Ya. Jadi di sini bagaimana kita mengambil hikmahnya di situ dengan bersyukur. Oh iya, dengan seperti ini kita masih bisa bertemu dengan banyak orang, mengambil hikmah. Oh, ternyata dengan kondisi COVID saya ternyata bisa menyelesaikan berapa buku, bisa baca berapa buku. Oh, ternyata saya bisa mentamatkan Al-Qur'an selama saya mengalami COVID ini sampai khatam misalnya. Yang tadinya saya baca cuma 1-2 ayat misalnya atau 1-2 rukuk. Nah, ini 1 juz misalnya seperti itu. Nah, ini kan berarti ada peningkatan di situ. Nah, kemudian ini kan yang bagi yang otik ya Bu bisa melakukan itu. Tapi kalau yang tidak seperti apa ya? Kita bisa lebih dekat, bisa zikrullah gitu ya. Bisa zikir setiap malam misalnya yang bagi yang berat gitu ya. Misalnya, nah itu kan kita bisa lebih dekat kepada Allah. Gitu ya. Dan merasakan orang yang merasakan sakit itu betul-betul merasakan oh ya ternyata Allah menguji ini adalah satu masa satu waktu betul-betul saya merasakan dekat kepada Allah. Nah di sini orang merasa dekat saat itu. Jadi kadang-kadang Allah itu menguji kita tuh aku kok kangen ya sama hambaku yang ini. Oke aku beri ujian dia dengan kesakitan. Karena dia beberapa tahun ini kok dia tidak terlalu dekat kepada hambaku. Kadang Allah seperti itu gitu. Kemudian kita diberi ujian sakit atau ujian yang lainnya, ujian misalnya ya tadi kekurangan harta atau ujian bencana. Nah dengan seperti itu kita jadi dekat kepada Allah. Nah inilah bagaimana ritme hidup kita ya naik turunnya keimanan, ketakwaan kita kan bagaikan
gelombang gitu ya. Nah, di situ. Ya, nah di sini kita harus bersyukur. Meski banyak orang berada dalam keadaan sulit saat pandemi, tetap bersyukur atas keadaan yang kita miliki. Melalui syukur, kita dapat merasakan kenikmatan yang Allah berikan, meski dalam keadaan sulit. Ya, walaupun sulit ya, tapi kita tetap harus bersyukur. Walaupun kita dalam kondisi sakit misalnya bagi teman-teman yang penyintas, tapi kita bersyukur ternyata masih diberikan nafas oleh Allah, masih bisa diberikan nikmat untuk menghirup udara yang segar, bisa berdiskusi dengan yang lainnya sesama penyintas, juga masih bisa berkomunikasi dengan keluarga, gitu ya. Kalau misalnya seperti misalnya yang lainnya ternyata tidak ada kabar berita, tiba-tiba sudah harus meninggal misalnya ya, ada yang seperti itu misalnya seperti pesawat yang kemarin jatuh gitu ya, tiba-tiba ya tidak ada pesan-pesan sebelumnya. Nah, di sini kan kita mungkin bersyukurnya kita masih bisa berkomunikasi. Nah, itu. Jadi kita melihat segala sesuatu itu melihat ke bawah, tapi tidak melihat ke atas gitu ya. Jadi kalau kita melihatnya ke atas itu akan selalu kurang. Tapi kalau kita melihatnya ke bawah, nah insya Allah kita akan selalu cukup. Begitu pula dalam memaknai rezeki dan segala yang lainnya. Wadkurni azkurkum. Washkuru li wala takfuru. Nah, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah ini. Jadi ketika kita mengingat kepada Allah, nah maka kita akan bersyukur. Ketika kita sabar, kemudian mengingat Allah, dan kita oh ya alhamdulillah, posisiku dan keluargaku masih seperti ini, alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Dan akhirnya kan kita bersyukur. Dan kemudian dengan seperti itu kita tidak kemudian mengingkari Allah, tapi justru semakin dekat, gitu. Saling mengingatkan. Nah, ya Allah terima kasih atas semua nikmat yang telah Engkau berikan untukku. Banyak orang yang kemudian peduli, care pada kita, yang tadinya sudah terputus selama persaudaraan, tiba-tiba menghubungi, oh ya aku dengar kamu ini. Nah, ini kan mengikat kembali persaudaraan yang lama terputus misalnya. Nah, ini juga ada hikmah di balik itu. Kemudian kita bersyukur di situ ketika ingat kepada Allah. Tidak kemudian kita ya buat apa aku sudah setiap hari sholat aja Allah telah tetap memberikan ujian. Kenapa tidak ujian itu diberikan kepada orang lain yang tidak sholat misalnya? Itu kan berarti orang yang tidak bersyukur, ya, tapi justru menimpalkan kepada yang lainnya. Ya. Yang keempat, nah ini menjalani perilaku hidup bersih dan sehat. Nah ini tentu teman-teman yang penyintas sudah paham semuanya ya. Kalau teman-teman yang lainnya kalau sering membaca berita juga dan juga selalu menerapkan ini, saya yakin ibu bapak sekalian sudah menerapkan ini. Terlepas dari keadaan pandemi, Allah juga menyukai seorang umat yang menjaga kebersihan dan kesehatan. Sesederhana berwudu sebelum sholat, mandi dan membersihkan pakaian. Nah di sini ya kita sebenarnya di dalam ajaran Islam kita sudah diuntungkan dengan adanya wudu. Jadi kita sebelum ada aturannya 3M itu, sebenarnya kita kan sudah ada aturan wudu ketika akan sholat ya. Tapi dengan ditambah 3M ini akan lebih bersih lagi. Jadi setiap kita di mana aja, setiap berapa menit sekali ya kita ya dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer itu untuk membersihkan diri, memakai masker, kemudian menjaga jarak. Nah ini memang sudah merupakan protokol kesehatan yang harus kita patuhi pada masa pandemi ini. Perilaku hidup bersih dan sehat ini akan menghindarkan kita dari penyakit, sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Musayyib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia Maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu dan janganlah meniru orang-orang Yahudi. Jadi di sini kita dianjurkan untuk selalu bersih ya. Ada kota mutiara ya, an-nadhafatu minal iman. Sebenarnya kebersihan itu ada sebagian daripada iman. Jadi ketika kita menerapkan 3M kebersihan itu ya, itu kita sudah menerapkan sebagian dari iman kita, mengamalkan sebagian dari iman kita. Bahwa dalam Islam itu sendiri sebenarnya sudah menganjurkan untuk selalu hidup bersih gitu ya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang non-Islam yang sebenarnya yang mungkin mungkin tidak dianjurkan ya. Ada beberapa teman yang dari non-Muslim itu justru
senang ya dengan Islam itu karena dalam Al-Quran dan hadisnya itu menganjurkan untuk hidup sehat. Bahkan untuk tata aturan untuk ke kamar kecil pun juga diatur. Nah, dalam agama kami kok tidak gitu ya. Nah, ini hebatnya di agama Islam seperti itu. Jadi kita hal-hal yang kecil kita pun diatur. Bagaimana masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bagaimana membersihkan, bagaimana kita mandi besar gitu ya, bagaimana kita berwudu sebelum sholat, bagaimana kita harus membersihkan najis, hadas kecil, hadas besar itu seperti apa, itu sampai diatur. Nah, inilah Islam ya. Islam itu adalah agama yang menganjurkan atau tentang pola hidup bersih ini juga. Yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu sekarang tentu ya untuk menghadapi pandemi ini, baik yang sudah mengalami penyintas COVID ataupun yang tidak, ini kita tetap juga diharapkan untuk selalu menjaga pola makan yang sehat. Sistem kekebalan tubuh yang baik kita dapatkan dari pola makan yang sehat dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 172 sampai 173 menganjurkan setiap muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan sehat. Mereka harus melakukan kebiasaan ini untuk menjaga tubuh tetap sehat. Jadi makanan yang sudah basi atau bangkai pun kita dilarang makan makanan bangkai. Apalagi yang misalnya dibunuh dengan tidak cara yang Islami, misalnya ya dipukul atau tidak disembelih dengan membaca basmalah dulu misalnya. Nah, itu juga kita dianjurkan, yang menyembelih binatang pun juga dianjurkan. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya. Di sini. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian bagi yang penyintas COVID ataupun yang tidak, itu tetap menjaga bagaimana karbohidratnya harus seimbang, sayurannya, vitaminnya harus seimbang, proteinnya harus seimbang. Terutama ya ini kan harus digenjot juga dengan vitamin C-nya ya, kalau kondisi yang seperti ini ya itu harus kuat. Gitu. Ya, di sini kalau kami ya dari rektor kami sendiri sangat mengapresiasi penghargaan pada seluruh tenaga kesehatan yang ikhlas sabar menjalankan tugas pengabdian COVID. Nah, ini dari UNISA ini ya saya sampaikan ini karena kami dari UNISA pun juga sangat mendukung kepada para tenaga kesehatan untuk menegakkan kondisi COVID ini. Ya, mungkin ini dulu. Kalau jika ada pertanyaan sebelum mungkin saya tambah-tambah nanti kepada Mas siapa? Oke, baik. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mengenai materi, ingin berdiskusi dengan Ibu Islamiyatul Rahmah, kami persilahkan. Saya mau tanya Mas Abdul. Ya, Mas Abdul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita ketika kita tidak dihadapi oleh situasi, kadang kita memberi nasihat ke orang untuk bersabar itu sepertinya mudah. Tetapi bagi orang yang dihadapi oleh situasi yang betul-betul membuat dia terhimpit, betul-betul dia membuat kehilangan, itu kadang dinasehati untuk sabar itu tidak mudah. Nah, pertanyaan saya, apakah ada pengaruh terhadap orang yang memberi nasihat kesabaran kepada orang yang sedang menghadapi musibah itu? Jadi orang yang memberi nasihat itu loh. Apakah dia memang harus orang yang memang diketahui oleh si mengalami musibah ini, dia dulu memang pernah mengalami itu kok. Nah, sehingga ketika orang itu memberi nasihat sabar, orang yang dia mengalami musibah itu bisa menerima, lebih bisa menerima daripada orang yang memberi nasihat yang
orang yang diberi nasihat itu tidak tahu sama sekali orang ini pernah mengalami masa sulit seperti saya ini, enggak gitu. Itu pertanyaan saya satu. Terus yang kedua, apakah ada proses perlu kita ini semacam mengajarkan ya kepada diri kita sendiri. Saya refleksinya ke diri kita ini. Untuk betul-betul bisa menerima betul musibah itu sebagai suatu ujian. Kadang kita yang mengalami kesulitan, dilihat orang itu sebenarnya kita tuh nggak sulit-sulit amat menghadapi musibah itu. Tetapi kita sendiri itu kadang merasa berat sekali menghadapi musibah itu. Nah, pada saat seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga betul-betul kesabaran itu bisa muncul dalam diri kita? Ya, gitu aja Bu. Makasih. Baik, langsung saja Ibu, kami persilakan. Nggih, ini tadi dari Pak Sinten ya? Saya Syahrir Bu, dari Muallimin. Oh, Pak Syahrir nggih. Syahrir dari Muallimin. Terima kasih Pak Syahrir nggih. Memang di sini ini ya ya tidak harus ya, kalau pertanyaan kan dua tadi ya, tidak harus yang mengalami yang harus memberi nasihat. Walaupun memang ya kalau yang memberi nasihat itu yang mengalami tentu akan lebih masuk misalnya ya, seperti misalnya kehilangan keluarga gitu ya, yang menasihat itu adalah senasib gitu ya, senasib dengan orang yang kehilangan keluarga, pernah mengalami kehilangan keluarga gitu ya. Itu pun nanti ketika orang itu kan perlu tempat ngobrol ya, perlu tempat curhat gitu ya. Ketika kita menemukan tempat curhat yang cocok gitu ya, sama mengalami hal-hal yang sama, itu menjadi motivasi yang kuat gitu ya. Tapi tidak kemudian kita menafikan nasihat dari orang yang belum mengalami gitu. Kadang-kadang ada hikmah yang bisa kita ambil dari nasihat orang yang belum mengalami. Ada kata-kata mutiara yang mungkin baik ya, yang bisa kita dengar, yang bisa kita ambil gitu ya. Kita petik hikmahnya gitu ya. Kita petik hikmahnya untuk kita, oh iya ternyata memang benar kata ibu itu, kata bapak itu, memang saya harus kuat, harus berdamai dengan kondisi saya seperti ini. Berdamai perlu waktu Pak, tidak hanya misalnya menerima kondisi seperti ini gitu, itu perlu waktu, tidak bisa 1-2 hari, 1-2 jam itu bisa kita kita lampaui ya, kita bisa melampaui kesabaran itu, tapi perlu waktu yang sangat lama untuk berdamai dengan kondisi yang kita alami, itu perlu waktu yang sangat lama. Bisa misalnya kehilangan keluarga itu kita betul-betul bisa berdamai dengan kondisi bahwa saya kehilangan bapak saya misalnya gitu ya. Itu ya mungkin waktunya ya baru 1 tahun lah baru kita bisa berdamai. Oh ya bapak saya itu sudah tidak ada kondisi seperti ini, itu baru 1 tahun misalnya. Atau misalnya kehilangan anak yang tercinta gitu ya. Nah, itu lebih berat misalnya ya, karena kondisi misalnya anak baru usia 10 tahun atau 8 tahun sudah ditinggal gitu ya. Nah itu perlu teman curhat, tidak bisa kita pendam sendiri. Nah, orang menasihati itu lagi kita anggap orang dekat. Orang dekat itu bisa jadi orang yang sudah mengalami ataupun yang belum mengalami. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau yang sudah mengalami itu lebih bagus lagi. Karena akan menjadi penyemangat gitu ya. Saling mensupport gitu. Nah, bagi yang belum mengalami ya nggak apa-apa, pasti ada dua kata yang baik yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, apakah ada proses kita untuk proses dalam melalui masa-masa sulit ini, ketika tidak ada. Oh ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu pada kondisi masa-masa sulit seperti ini, gitu ya. Nah, ketika kita mengalami ujian, gitu ya. Ketika kita mengalami ujian ini, lalu apa yang bisa kita lakukan ya, ketika agar bisa berproses seperti apa, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah,
ya kita melakukan karena memang sulit ya, misalnya menghadapi kondisi seperti ini, berdamai itu juga perlu waktu yang sangat lama gitu ya. Ya kita perlu ya itu tadi, berdiskusi dengan sesama satu, yang kedua juga ya melarikannya tadi ya, bukan melarikan ya, apa, melampiaskannya untuk berpikir positifnya gitu ya tadi. Itu ya dengan cara berbagai, mungkin semua orang punya cara sendiri ya. Misalnya kalau satu orang ini dengan cara menulis gitu ya. Kalau yang lainnya mungkin dengan cara ya harus dengan aktivitas gitu ya, misalnya ada untuk apa namanya, karena saya mengalami seperti ini, agar saya bisa berdamai dengan kondisi saya juga akan melakukan hal-hal positif yang bisa menolong orang lain agar orang lain yang saya ini apa namanya, saya ajak diskusi bareng itu juga mengalami hal yang sama, misalnya tidak mengalami keterpurukan yang sama, maka saya harus bisa berpikir positif juga. Nah, kadang-kadang kalau kita dihadapkan dengan orang yang mengalami hal yang sama dan mungkin lebih terpuruk, kita akan merasa ketika kita ngobrol, kita pun akan merasa lebih kuat dari dia. Ya. Misalnya ya, kondisinya ekonominya ini masalah ekonomi, misalnya ekonominya terpuruk gitu. Ekonominya terpuruk ketika itu semuanya masa pandemi ini, misalnya semua suami istri tidak bekerja semua, tidak bekerja semua karena kondisinya harus di PHK semua, tidak punya penghasilan. Nah, ditimpa lagi dengan yang lain, ketemu teman yang lain, ternyata kok hampir sama kondisinya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa berdiskusi bersama. Gitu. Mereka akhirnya bisa berdiskusi bersama, kemudian memecahkan hal sama, akhirnya yang tadinya dia tidak merasa mampu kuat, akhirnya bisa kuat, memecahkan solusi bersama. Gitu. Kemudian mau ada pemikiran, oh iya kita bagaimana melakukan jual beli pada masa pandemi ini. Nah, kemudian ada ide-ide menarik yang lain. Nah, kemudian di situ saling menguatkan. Dari yang tidak kuat yang satu dengan yang kedua tadi, saya pernah pengalaman ini. Jadi dia akan merasa memberikan informasi yang lebih menguatkan kepada temannya yang tadi merasa terpuruk lagi. Jadi kadang-kadang kan saling menguatkannya di situ. Misalnya temannya yang ini kehilangan anaknya, sedangkan saya misalnya kehilangan bapak saya. Nah, itu saling mensupportnya di situ gitu. Atau sama-sama mengalami pandemi atau menderita sama-sama COVID gitu ya di sini ya. Nah, yang saya itu suaminya misalnya, yang satunya misalnya dirinya sendiri. Nah, ini bisa saling menguatkannya di sini bahwa ternyata pelampiasan saya harus bercurhat dengan teman-teman yang sesama misalnya, ataupun saya bisa bercurhat dengan media sosial dengan cara menuliskan pengalaman saya seperti ini. Jadi saya harus buat, atau dengan membaca buku-buku orang yang sudah mengalami ini. Nah, itu juga menjadi support, atau melihat video-video yang sudah mengalami permasalahan ini. Itu juga bisa menjadi support atau menguatkan kita. Bagi tadi ya orang-orang yang terpuruk secara ekonomi, kadang-kadang mereka bisa melihat juga orang-orang yang bangkit dari ekonominya itu lewat YouTube gitu ya. Banyak orang-orang yang bangkit setelah keterpurukan ekonomi itu justru akan berhasil ketika dia berdamai pada dirinya sendiri dan juga bisa kemudian bangkit. Nah, itu ketika dia belajar dari beberapa ilmu, misalnya lihat di YouTube baik tadi ya, orang yang penyintas COVID, bagaimana dia bisa bangkit. Ini saya juga mendampingi teman-teman disabilitas juga ya di sini ya. Teman-teman disabilitas itu awalnya mereka tidak menerima kondisinya disabilitas. Mereka tidak mau keluar rumah, tidak mau belajar, tidak mau bersekolah, tidak berdamai pada dirinya sendiri yang kondisinya disable, tidak punya kaki, tidak punya tangan. Tapi ya ada motivasi dari luar. Teman-teman dari organisasi baik Muhammadiyah Aisyah ataupun LSM mendampingi, mensupport untuk belajar, untuk tetap keluar rumah, untuk bertemu, berkelompok, berdiskusi gitu ya. Akhirnya mau bersekolah, mau bertemu dan bisa kejar paket gitu ya. Nah, di sini kita ya merasa bersyukurnya ya, satu sisi bersyukur ya. COVID, saya mengalami COVID. Nah, teman-teman yang lain yang disabilitas itu misalnya ya, dia tetap bisa bangkit loh. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Orang disabilitas saja bisa bangkit. Mereka bisa jadi orang gitu ya. Misalnya bisa mempunyai, ada yang menjadi apa namanya desain grafis, ada yang jadi punya tailor, ada yang punya apa. Sedangkan saya kok hanya diuji dalam 1-2 bulan aja kok lemah. Nah, itu bisa untuk pembangkit kita gitu ya.
Hal-hal positif itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Oh ya, aku pun juga harus bangkit. Orang lain pun bisa bangkit ya. Ujian orang itu kan beda-beda. Mungkin ujian untuk saya adalah COVID ini, gitu ya. Tapi ujian yang lainnya, orang lain beda lagi misalnya. Ujiannya, oh iya, dia naik pesawat langsung jatuh. Nah, ujian yang lainnya, oh iya di Majene, tiba-tiba satu keluarga kena gempa meninggal semua. Satu kampung ada yang meninggal semua misalnya. Dan itu kan kita sebenarnya semuanya juga akan meninggal gitu ya. Cuman kan kita tinggal waktu kapannya kapan itu kan belum tahu ya. Allah sendiri yang tahu gitu. Dan di sini kan kita menjadi positive thinking-nya di situ. Oh iya, jadi di sini saya menjadi positive thinking. Oh iya, orang lain bisa diuji dalam kondisi seperti itu. Saya diuji seperti ini, saya juga insya Allah bisa mampu gitu. Dan kita kembalikan kepada Allah. Mungkin begitu Pak Syahrir. Kayaknya kakak kelas saya nama Syahrir gini. Ya Bu, makasih. Iya, ini kakak kelas saya ini. Lulusan tahun berapa Bu Mualimat? Saya tahun 1995 ya Pak ya. Wih ngetes Mbak, ngetes Adine. Oh iya, iya ini jelas. Ayo ngetes Adine. Pak ya Pak Syahrir. Matur nuwun Bu. Sami-sami Mas Syahrir. Dimas tahu saya. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan kembali, kami persilahkan. Selagi masih ada waktu, kami persilahkan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Biasanya sampai jam berapa Mas Abdul? Jam 9 Ibu. Jam 9 Ji. Monggo Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir mungkin. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan. Tanya Pak. Silakan Ibu, kami persilakan Ibu ini. Terima kasih. Bu Islam. Bu Umu, ibu saya ini. Ini supaya kan masih sudah isolasi, tapi kan tadi kebetulan kontrol kan masih positif hasilnya. Nah, terus gimana supaya meningkatkan motivasi biar enggak khawatir kayak ini. Terus gimana Bu Islam dongo sing kepiye gitu loh. Ya. Nggih, Bu. Ya. Nggih, Bu. Gitu aja. Ya. Nggih, Bu. Terus Bu, banyak yang seperti saya juga beberapa kali juga mengontrol teman-teman saya yang kena penyintas COVID, ya saya WA, saya apa. Gini Bu, kalau menurut saya, walaupun kita misalnya kita kontrol, Ibu tadi kontrol masih positif, kemudian wah, jangan sampai ngelokro Bu, malahan justru kita oh ya nggak apa-apa. Ini berarti saya masih harus sabar ini, ngaten Bu. Berarti saya tetap harus sabar, masih harus kesabaran itu masih dianjurkan oleh untuk Allah itu masih sayang, sangat sayang kepada saya gitu ya di sini. Nah, dengan seperti ini kita oh ya, apa ya hikmah yang bisa saya ambil ketika saya ternyata masih positif ya. Oh, mungkin saya diharuskan untuk lebih meningkatkan takarub ilallahnya. Kalau Ibu sudah setiap hari ya Bu ya khatam ya Bu ya kita satu malam itu 1 juz misalnya. Oh, mungkin bisa ditingkatkan dengan yang lainnya misalnya ya. Tapi kan sudah OTG ya Bu ya. Sudah tidak batuk, tidak panas segala macam ya Bu ya. Jadi tinggal positifnya aja. Nah, ini kita ambil positifnya di situ. Oh ya alhamdulillah saya walaupun saya positif tapi yang lainnya sudah tidak terlihat, sudah tidak panas. Jadi ambil positifnya itu di situ. Sudah tidak benter, sudah tidak batuk-batuk misalnya, tenggorokannya sudah tidak sakit. Oh, berarti ini sudah ada kemajuan di sini. Nah, ini kita positif thinking-nya tuh di situ. Berarti sudah ada kemajuan. Nah, cuman mungkin saya memang harus masih bertahan di rumah ini. Masih harus bersabar. Saya yakin Bu Umu itu adalah seorang aktivis yang senang sekali yang namanya penggerak gitu ya di mana-mana. Nah ini Allah itu sayang Bu Ibu untuk istirahat dulu lah ya Umu ini paling istirahat dulu di rumah nanti kamu waktunya akan saya beri waktu untuk aktivitas lagi.
Ibu Umu itu sudah gregetan kayaknya ya, sudah ingin ketemu dengan ibu-ibu Aisyah yang lain, kemudian sudah ingin ke kampus segala macam. Tapi di sini Allah tuh masih sayang, Bu. Oh, kamu tuh masih harus di rumah dulu. Belajar lah. Ditambah Bu misalnya yang lainnya, ditambah tidak hanya membaca Al-Qur'annya aja misalnya, ditambah dengan hadisnya misalnya, atau dengan tafsirnya, Bu. Dipahami, tidak hanya membaca Al-Qur'annya, tapi ditambah dengan membaca terjemahannya. Jadi kita memaknai. Kalau kita satu malam bisa 1 juz gitu ya. Nah, kita ditambah Bu, ditambah lagi dengan oh ya saya harus paham maknanya itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk mengisi waktu kekosongan dan agar kita tetap positive thinking. Nah, kemudian bisa juga dilakukan dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau Zoom-Zooman kan masih bisa Bu, diskusi dengan yang lainnya. Nah, itu juga tetap bisa untuk memotivasi diri. Nah, kemudian yang tetap juga harus dijaga pola makan yang sehat, positive thinking, pola makan yang sehat, dan juga ini. Kalau kita positif thinking dan juga sabar, insya Allah kan sedikit demi sedikit, nah nanti kan lama-lama akan negatif Bu. Setelah kita juga melampaui makanannya juga vitamin C kita jaga terus, obat juga kita jangan sampai kita tadi tidak ada kepatuhan terhadap obat tadi misalnya. Kemudian kita juga jam tidurnya juga harus teratur gitu ya. Misalnya kalau belum mampu lek-lekan ya nggak usah lek-lekan dulu, atau belum mampu puasa ya jangan puasa dulu. Jadi itu sesuai dengan kondisi kita sekarang, sesuai dengan apa yang kita mampu sekarang gitu Bu. Jadi tetap positive thinking. Saya yakin nanti misalnya berarti ini saya masih 1-2 minggu lagi harus istirahat. Insya Allah ke depan insya Allah bisa sembuh. Jadi positifnya itu di situ. Kalau kita positive thinking terus, nah insya Allah Allah pun juga akan menyembuhkan dengan sesegera mungkin. Mungkin itu Bu Umu. Semangat Bu. Jadi aku besok belum jadi ke kantor Bu Islam. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting semangat Bu. Kita masih bisa daring Bu. Ya, oke, makasih. Ya, sami-sami Bu Umu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Islamiyatul Rahmah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas materinya dan tanya jawabnya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pencerahan baru. Semoga ada hikmah-hikmah yang dapat kita ambil. Selalu berpositif thinking agar hidup kita ini selalu bisa berwarna dan bisa mencerahkan kehidupan kita sendiri. Insya Allah, semoga malam hari ini ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Islamiyatul Rahmah atas materinya malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dari manapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti kajian Muhammadiyah With You dari awal hingga akhir. Oke, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun, Nggih, sami-sami Pak Purwadi, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak lupa mendoakan kepada Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, yang sudah sehat, yang sudah kuat. Amin ya rabbal alamin. Oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.